billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Jamaah semoga dalam keadaan sehat. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu, di samping saya ada Habib Nabil. Apa kabar Habib? Masya Allah udah lama gak ketemu nih. Gimana sehat Mas nih? Mikdad? Sehat alhamdulillah sehat. Habib. Masya Allah. Habib adalah pimpinan majelis Rasulullah. Iya Masya Allah. Seluruh Indonesia. Kebanggaan untuk kita semua ya Habib bisa ada di Amin, sini. amin. Terima kasih banyak. Makasih Mas Mikdad. Aduh Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz Maulana nih. Semangatnya kita kangen banget nih. Alhamdulillah semangat. Semangat. Karena di pagi-pagi hari kita bagi-bagi salawat. Betul. Assalamualaikum. Berarti semua pemirsa mendapatkan salam di pagi hari. Aduh, Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz milenial kita nih. Ustadz Syam mau sehat ya? Alhamdulillah Semangat sehat. Ustadz. Semangat dong. Alhamdulillah. Yang menunggu lahiran. Aduh bener banget. Gak sabar ya 6 kita ya. bulan lagi. Masya Allah. Masih lama. Mohon doanya tapi untuk jamaah ya. Mudah-mudahan Insya Allah. lancar sehat terus. Bayinya dan mamanya tercinta. Masya Allah. Baik jamaah. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih. Di sosial media saya lagi sering banget nih nonton. Ada konten-konten yang kayak gini. Ganteng. Review saldonya dong. Masya Allah. Pas banget tahu ini suaranya Mikdad ya waktu di situ. Bukan ya? Jadi orang-orang nih sekarang nih lagi hobi buat ngeliatin saldonya. Waduh ada yang bikin saya minder tapi juga ada yang lucu-lucu tuh karena saldonya 0. Masya Allah. Nah jamaah sadar gak sih kalau misalnya kita fokus banget nih mikirin aduh saldo kita di tabungan berapa ya. Tapi kadang kita lupa nih simpanan saldo kita di akhirat itu tiap hari makin bertambah. Apa makin berkurang sih? Nah makanya nih hari ini insya Allah kita akan berbagi cara bagaimana sih supaya amalan atau pundi-pundi saldo akhirat kita terus bertambah. Masya Allah. Makanya tema kita hari ini adalah simpanan saldo akhirat. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas tema kita lebih dalam, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Wakaf Utsman bin Affan. Jadi hasil dari penjualan dari kebun kurma itu disalurkan ke sini. Jadi sahabat Nabi yang hasil wakafnya aktif sampai sekarang itu ya inilah satu-satunya Utsman bin Affan. Di sini juga dikelola, dibuat pokoknya setiap penghasilan dari semua wakaf-wakafnya beliau Iya. Disalurkan ke wakaf yang lain. Iya, Masya Allah. Iya, jadi untuk meyakinkan kalian semua, di sini tuh ada tulisan. Kalau dalam tulisan bahasa Inggrisnya itu owner garis miring Utsman bin Affan ya. Jadi sahabat Nabi yang satu-satunya hasil wakafnya aktif sampai sekarang ini hanyalah ini satu-satunya Utsman bin Affan ya, Masya Allah tabarakallah. Nama hotelnya itu Ramada guys. Bintang 5 ya. Masya Allah, tabarakallah. Waduh, Masya Allah. Ini seperti cita-cita setiap muslim yang ada di dunia nih. Pengen saldonya bertambah terus karena investasinya pada saat di dunia nih. Aduh, seru sekali untuk dibahas. Makanya saya mau ke Habib dulu nih. Habib, Afwan. Siap. Benar nggak sih Bib, katanya kita itu bisa menambah pundi-pundi saldo akhirat kita dengan menumbuhkan sifat ini nih. Seperti sahabat tadi yang di tayangan barusan, sahabat Utsman bin Affan. Sehingga saldonya itu abadi di dunia dan akhirat. Kita jadi kepo nih, pengen tahu Bib, itu sifat apa sih Bib sebenarnya? Nah mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik Mas Mikdad, izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kita melihat satu hal yang luar biasa. Ya seorang sahabat Rasul yang namanya adalah Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, 4 orang khalifah. Tadi kita melihat ya bagaimana sumur beliau itu ya itu bukan sumur ya tadi itu adalah kebun kurma yang kemudian terus diwakafkan sehingga akhirnya sampai sekarang. Saudara sekalian para pemirsa perlu tahu bahwa wakafnya Sayyidina Utsman itu bukan hanya kebun kurma.
Ada sebuah sumur namanya sumur Raumah. Itu sampai sekarang 1400 tahun itu juga tetap berjalan wakafnya. Ada kemudian lahan-lahan beliau, ada mata air beliau. Itu semua masih berlanjut sampai saat ini. Dan saya perlu sampaikan ya bukan hanya beliau. Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu rumahnya juga menjadi wakaf, gitu ya. Beliau berpesan ya kepada anaknya, teruskan ini sebagai wakaf, tempat orang muslim yang datang musafir boleh nginep gratis di situ, ya. Kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab punya kebun luar biasa indahnya di Khaybar, ya. Kemudian dia katakan kepada Rasul SAW, ini bagaimana? Kata baginda Rasul, kalau kamu mau wakafkan, maka diwakafkan, lalu kemudian orang mengambil manfaat. Bahkan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang kita tahu bahwa beliau bukan pengusaha, ya sahabat yang sangat miskin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pun mewakafkan juga. Beliau punya kebun, ya di daerah Yanbu An-Nahl, ya Yanbu An-Nahl itu adalah daerah kurma, itu beliau wakafkan. Ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah jadi pertanyaannya bagaimana sih mereka bisa seperti itu? Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu karena cinta mereka kepada Allah dan cinta kepada sesama muslim. Saya ingin menyampaikan ya bahwa cinta itu dalam Islam penting, ya. Jangan sampai kita hidup matiku hanya untukmu. Wah, kalau kayak begitu repot itu ya. Tapi kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Nah, para sahabat tadi dia menginfakkan kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan cinta kepada sesama muslim. Dalam hadis sahih dikatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan orang, kalau dia memiliki salah satunya dia mendapatkan nikmatnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau sudah kita itu cinta Allah sama Rasul lebih daripada segala sesuatu, itu kita akan merasakan terus menerus setiap waktu nikmatnya iman. Yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang itu cinta kepada seseorang itu karena Allah. Mana contohnya? Bukan laki dengan perempuan. Oh, saya cinta dia sering ke masjid gitu kan. Oh, itu sebagian syahwat. Contoh yang cinta karena Allah itu apa? Saya mencintai Ustadz Maulana. Kenapa? Karena beliau selalu melakukan puasa Daud. Saya belum mampu terus-menerus istiqomah dengan itu. Saya mencintai beliau. Kenapa? Ya Allah, ingin saya seperti itu. Saya mencintai Ustadz Syam karena beliau hafiz Quran. Saya belum hafiz 30 juz. Ya Allah, pengen saya suatu saat saya bisa hafiz 30 juz. Saya mencintai beliau karena Allah. Itu yang disebut saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita memiliki seperti itu, maka kita akan dengan mudah memberikan apa yang paling kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah sampai kepada tingkat paling sempurna dari iman kecuali sudah memberikan apa yang paling kalian cintai seperti 4 khulafaur rasyidin tadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau sudah cinta sama Allah, sama Rasul, lalu juga cinta sama sesama Muslim, itu insya Allah kita tidak ada kemelekatan sama duniawi ya. Gampang sekali memberikan ya. segala sesuatu. Waduh, itu kadang yang berat tuh. Prakteknya susah banget, tapi mudah-mudahan nih kita dapat pelajaran. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Sami-sami. Aduh, ini luar biasa nih, tabungan saldo akhirat ini penting banget karena sekarang lagi rame juga, ya memang investasi di dunia juga kita jadi belajar, oh ternyata investasi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita lanjut nih bahas mengenai tabungan di akhirat. Ustadz Maulana, Afwan, nih selanjutnya nih apalagi nih bentuk simpanan saldo akhirat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dan katanya ini nih semakin sulit untuk didapatkan nih Ustadz. Saya jadi penasaran apa sih kira-kira, mohon penjelasannya Guru, silakan. Makasih banyak Mas Mikdad. Izin Habib, Siap. izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita dipertemukan di hari ini. Luar biasa, berkah yang luar biasa karena kita berada di majelis. Dan termasuk yang ada di rumah ikut bermajelis berarti mendapatkan kemuliaan dan derajat yang luar biasa. Dan hari ini kita membahas saldo akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan saldo akhirat yang luar Amin, biasa. ya Allah. Tadi saldo akhirat yang pertama adalah cinta. Yang sudah Cinta. dipaparkan oleh Habib Nabil tadi, Masya Allah, tabarakallah. Nah kali ini saldo akhirat yang kedua
adalah saldo tentang sahabat soleh. Masya Allah. Wah, sahabat soleh itu adalah saldo yang luar biasa. Karena dengan adanya teman yang selalu membantu dalam rangka ketaatan kepada Allah, ini luar biasa. Yang senantiasa mengingatkan, yang senantiasa menuntun, bahkan senantiasa membantu kita. Inilah saldo kita. Nah, inilah kita rasakan di keluarga besar Islamat Indah. Masya Allah. Banyak sahabat-sahabat soleh luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Aduh, saya cuma sekedar lewat kalau ada acara majelis Rasulullah. Kali ini aku berdampingan sama Masya Allah. pimpinannya Alhamdulillah langsung. ya. Masya Allah, kita cuma lihat Ustaz Sam ngaji dengan suara merdunya. Sekarang kita sudah berdampingan dengannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah biasa. Nah, dan sahabat yang soleh itu membantu kita jadi soleh. Karena otomatis sahabat itu sangat mempengaruhi. Siapa dia? Bagaimana dia? Tergantung dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia bersama dengannya. Maka itu akan jadi terpengaruh. Maka kumpulkan, perbanyaklah sahabat-sahabat yang mu'immu. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Wow, kalau kita punya sahabat enak sekali itu. Nah, buat kita yang punya sahabat, mudah-mudahan kita bertambah banyak sahabat kita. Kenapa? Karena kadangkala sahabat ini luar biasa datang di saat yang tepat. Mohon maaf, bagaimana baiknya itu sahabat. Tapi tunggu dulu, sahabat yang soleh ya. Sahabat apa? Soleh. Sahabat yang soleh. Yang bisa membantu dikala kita telat. Tapi sahabat itu yang mengisi lebih dahulu. Nah, jadi sahabat itu luar biasa loh. Bisa membantu kita di saat kita, halo bantu dulu ya. Iya aku duluan. Itulah yang terjadi saat ini. Jamaah kadangkala ya ada Betul. terjadi seperti itu. Itulah sahabat yang luar biasa. Tapi hati-hati. Mana? Nih aduh Jimmy Jeep yang habis dibantu ya. Sahabat yang soleh itu luar biasa loh. Tapi hati-hati jikalau kita punya sahabat yang buruk. Mikdad sebagai pemain sinetron. Waduh, bagaimana nih? Ini contoh jadi sahabat yang buruk. Oke, nih contoh jadi sahabat buruk. Kadang-kala ada sahabat yang buruk. Bagaimana? Betul, kalau ada yang baik pasti ada yang buruk. Iya. Ini ceritanya ini teman ya, bukan Ustadz Maulana ya. Iya. Bro, ayo kita di sana tuh lagi ada keuntungan yang bagus banget. Kita judi online. Aku tidak mau. Kenapa ini untungnya gede banget? Kita bisa dapat 1 miliar dalam 1 hari. Saya tidak mau. Kenapa sih? Saya tidak tahu bagaimana cara mainnya. Kalau tahu mau dong. Ini yang bahaya Jadi nih. ini contoh. Awalnya kita tidak tahu. Coba. Gimana nih? Enggak mau. Ayo dong. Enggak mau. Please, ini untungnya gede banget. Ayolah. Memang berapa 1 untungnya? miliar 1 hari. Wah, ayo gede gimana? kan? Itu. Kadang-kala Itu kita nggak boleh. terpengaruh. Awalnya kita bertahan. Tapi Betul. terpengaruh oleh adanya seperti itu. Dunia. Baik. Masya Allah, luar Aduh biasa. aku udah enak sama Habib. Iya. Maaf ya Habib. Habib, Pak, maaf ya. Jadi Nah. itulah untungnya. Ada sahabat bisa membantu tapi hati-hati. Sahabat juga bisa menjarak kita masuk ke dalam neraka. Nah, itu dia. Jadi harusnya sahabat soleh. Apa artinya soleh? Soleh artinya berfungsi berguna. Wah, Masya Allah. Makasih banyak sahabat-sahabatku. Utamanya yang baru membantu sahabatnya tadi ya. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah nih, berarti buat nambah pundi-pundi atau saldo akhirat kita sudah dapat 2 poin. Yang pertama cinta, yang kedua juga kita harus mempunyai sahabat yang soleh supaya membawa kita ke arah yang lebih baik setiap harinya. Masya Allah. Nah kita lanjut berarti yang ketiga nih, saya mau ke Ustadz Syam nih. Apa Ustadz? Tentang Ini apa lagi katanya nih? simpanan saldo di akhirat itu mudah banget. Nggak pakai harus capek-capek keluar keringat. Nah simpanan saldo akhirat seperti apa nih yang mudah terus bisa menyelamatkan kita nih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Nabil, Masya Allah, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Simpanan saldo
akhirat yang selanjutnya yang sangat ringan, bahkan divonis ringan langsung oleh baginda Nabi SAW, yakni kalimatani, ada 2 kalimat, ya, khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, sangat berat tapi timbangannya di hari kiamat, di hari penimbangan amal nanti. Subhanallah, habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh yang maha mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu 2 kalimat yang ringan di lisan, berat timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman? Yakni subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka 2 kalimat yang ringan ini ternyata timbangannya sangat berat di hari kiamat. Maka kalau lagi iseng gitu ya teman-teman sekalian, nggak apa-apa baca itu aja. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah itu kalau lagi rame-rame, kalau lagi rame ada yang mimpin, ya boleh seperti itu. Tapi kalau lagi santai di jalan misalnya, atau mau sambil bersyair ya seperti tadi lagi nyetir segala macam, itu sangat ringan di lisan kita, namun sangat berat timbangannya di hari kiamat. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah zikir ini harus diresapi? Karena ada juga bacaan yang zikir itu cepat-cepat. Nah maka subhanallah. Semestinya dan seharusnya kalau kita mau zikir ini lebih mengena ke hati kita, karena zikir itu kan menenangkan hati. Kira-kira kalau zikir itu tidak kita mengerti maknanya, bisa nggak menenangkan hati kita? Tetap bisa. Tapi lebih menenangkan lagi kalau kita mengerti maknanya. Subhanallah, apa artinya subhanallah? Tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Apa kira-kira artinya maha suci Allah? Kita nggak pakai di bahasa sehari-hari kita. Maha suci banget sih, suci banget sih, nggak kita pakai kan? Apa maknanya kira-kira maha suci Allah? Subhanallah artinya hanya Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tuh melakukan kesalahan wajar-wajar aja. Karena kita ini manusia biasa. Kita mungkin lupa, kita mungkin khilaf, kita mungkin nggak sengaja. Karena kita manusia, subhanallah. Itulah kenapa para ulama mengatakan kalau melihat sesuatu yang kurang sempurna, kurang baik, ucapnya subhanallah. Kalau kagum dengan sesuatu yang indah, maka ucapkan masya Allah. Apa subhanallah? Hanya Allah yang bebas dari aib. Termasuk bebas dari aib apa? Kalau misalnya kita punya permintaan, Allah tidak kasih yang A, tapi Allah kasih yang B, kasih opsi yang lain. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Subhanallah artinya juga bisa, artinya tetap. Tetap subhanallah, menetap. Jadi bagaimanapun orang-orang menjatuhkan Allah, menjatuhkan Islam, menyerang agama Islam, Allah tetap maha tinggi. Allah tetap maha suci. Wa bihamdihi, dan pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menenangkan diri karena meyakini bahwasanya kita ini tidak terlepas dari kesalahan. Kita tidak terlepas daripada kekurangan karena kita manusia, bukan Tuhan. Kita mungkin sudah setengah mati sekolahin anak nih misalnya. Udah disekolahin bagus-bagus, udah dikasih masuk menghafal Al-Quran, udah dikasih nafkah yang halal, tahu-tahu anaknya juga tidak soleh-soleh juga, maka subhanallah, karena memang kita sebagai orang tua tidak sempurna dalam mendidik anak. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Jadi kalimat zikir tadi tuh bisa menambah pundi-pundi saldo kita. Padahal mudah banget ya, gak usah keringetan, bener banget. Kalau perlu dihitung, pokoknya saya target satu hari 100 subhanallah. Satu gitu. hari, apalagi kalau udah dihitung 100 terus dimaknai ya, maksudnya diresapi, paling kita enak tahu. kayak tadi satu malah subhanallah Nah, wa itu bihamdihi subhanallah. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah catat nih tadi ya, karena penting banget. Nah baik Ustaz Syam, apalagi nih amalan atau perbuatan yang mampu menambah pundi-pundi saldo akhirat kita, jadi kepo nih. Jaito sengantu, puna aku tanaki, karena apa senganne sinampe amalan-amalan kulen jari saldo akhirat. Jayan to amalanna. Aduh, Ngapa Ustaz, seng? saya Maktu tu nareko elo ke runtuh pak disengan apa sih dia lalu ke catatan. Ustaz. Mage iro catatan macatat buku macatat. Ustaz. Jangan sampai gapa di pau tapi dia Ustaz kamala punten ini teh yang mata nonton seluruh seluruh Indonesia. matap Ngapa, Kasihan Mi? ada yang gak ngerti, jamaah ya pasti gak ngerti. Makanya jangan kemana-mana, pokoknya tong hilap. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sahabat, Nah, apa ini mulai telu kan. Cina Saya nalu orang ini lo Sunda, kena nggak dicatai. ngerti, Ustaz. Apa Ya sering Allah. dicatai.
Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, tunjukkan bakat. Indonesia Mencari Bakat 2021 setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.